Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Irhamsa SHMH dan juga Bapak Supriyadi SHIMH dan teman-teman yang sudah hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenankan diri, saya Muhammad Faizal sebagai Master of Ceremony yang akan membawa acara untuk kedepannya. Nah, untuk yang terhormat kepada Bapak Dr. Irhamsa SHMH dan Bapak Supriyadi SHIFH dan juga yang terhormat kepada Ketua Umum DPC Permai Tangerang serta Ketua Pelaksana yaitu Eko Putra dan juga kepada jajaran teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang dapat memberikan kita kehadiran pada pagi hari ini di webinar online. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan diselenggarakan oleh Oropator dan juga sekaligus dengan Mars Permahi. Ya baik, mohon ditunggu. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Mohon maaf kepada saudari Erinda tidak terdengar di ruang Zoom. Hostnya bukan aku, gak bisa share screen. Mohon maaf masih belum terdengar. Bagaimana, apakah sudah terdengar? Belum. Ya.
Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Untuk suara sudah terdengar jelas, tapi untuk Share video screen-nya belum ya? ya. Mungkin dicoba lewat saya saja, coba. Ya, baik. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Arimansa Eko Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Om Petu Nama Budaya. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Sang Pencipta. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, kita semua masih diberikan hikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya
saya hormati dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Supriyadi, SHI, MH, selaku kurator kepelitan dan pengurus PKBU. Yang saya hormati dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Irhamsa, SHMH, selaku analisis eksekutif Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan. Dan saya hormati pada Ketua Umum DPC Permai Tangerang, Abangda Abdul Rahman, dan saya hormati kepada teman-teman kalian, ibu bapak, menyempatkan hadir dan meluangkan waktu dalam rangka webinar pada pagi hari ini. Saya selaku panitia di acara ini berharap kita semua bisa memantik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri-pemateri pada webinar hari ini. Semoga apa yang Bapak Supriyadi dan Bapak Irhamta sampaikan dalam acara ini, harap saya semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, bila ada kekurangan dan salah dalam berjalannya webinar ini, saya mewakili panitia memohon semaaf-maafnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Saya kembali kepada MC. Ya, baik, terima kasih atas sambutannya oleh Ketua Pelaksana Harimansa Eko Putra. Untuk acara selanjutnya kita akan kepada acara inti, yang mana acara ini bertemakan imbas pinjaman online ilegal bagi masyarakat awam. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sudah tepat, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk MC yang telah membantu membuka jalannya acara webinar pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ferdiansyah. Saya ini sebagai moderator yang akan membantu jalannya webinar pada kali ini dengan tema imbas pinjaman online ilegal terhadap masyarakat awam. Berbicara mengenai pinjaman, saya yakin teman-teman semuanya ini di sini sudah banyak tahu dan memahami terhadap definisi terhadap pinjaman online tersebut. Tapi ketika kita bicara terhadap masyarakat awam, kita belum tentu menjelaskan bahwasanya masyarakat awam itu tahu terhadap pinjaman mana yang ilegal dan non ilegal. Maka dari itu kami dari DPC Permai Tangerang mengangkat sebuah isu tema imbas pinjaman online untuk masyarakat awam. Untuk nanti kita sesudah diskusi ini, apabila menemukan suatu masyarakat yang buta terhadap hukum, bisa mengedukasi dan mengimplementasikan terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Baik, untuk definisi kredit berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan RI nomor 10 tahun 1998 sebagai berikut. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang bersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam dan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menjadi menarik apabila sudah bersinggungan dengan upaya pembelaan terhadap keadilan. Terlebihnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum memang sudah sepatutnya mengemban amanah sebagai mahasiswa hukum dengan bertindak sesuai orientasi keadilan yang sejati. Lalu bagaimana sejarah daripada pinjaman online ilegal ini? Tentu sendiri dan bagaimana cara dalam melakukan pinjaman online yang baik dan benar. Langsung saja
masuk pada narsumnya dan ahlinya gitu. Kira-kira narsum yang pertama Bapak Dr. Irham Saisha, MH selaku analisa eksekutif Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas Adian. Assalamualaikum, Bapak sekalian. Yang berwajib Pak Sudut Priyadi, narasumber, terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin saya lanjut dengan pembacaan si beliau. Nama Dr. Andes Irham Syah SHMH, tempat tanggal lahir Solo 24 Juli 1968. Riwayat pendidikan S1-nya Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, S2-nya Fakultas Hukum Universitas 11 Solo, S3-nya Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Rugi teman-teman kalau kita tidak menanyakan langsung terhadap ahlinya, begitu kan kira-kira. Langsung saja riwayat pekerjaan Bapepam LK Kemenko tahun 1998 sampai 2013. Staf dan penyidik PNS pada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan dari 2014 sampai 2018, yaitu sebagai analisa senior pada Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai saat ini, yaitu sebagai analisis eksekutif pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Riwayat penanganan kasus: 1. PT Great River Tbk, 2. Cakrabona Sukses Indonesia Cirebon, dan yang terakhir yaitu Pandawa Group dan Depok. Gitu teman-teman, nanti kita pas diskusi juga nanya sama langsung sama ahlinya. Untuk pemateri yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes dari SHI MH, yaitu selaku advokat atau selaku advokat kurator kepalitan dan pengurus PKPU. Sebelumnya selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak. Ya, siap. Mungkin saya langsung bacakan CV dari beliau, dari Bapak Dr. Supriyadi SHI MH. Nama Bapak Supriyadi SHMH, jenis kelamin laki-laki tentunya. Tempat tanggal lahir Sukaraja, tanggal 6 Juni 1980. Pekerjaan advokat, kurator, dan pengurus PKPU. Pendidikan formal Doktor Hukum Universitas Brawijaya, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Aqidah. Dan yang keempat Manfaat Jakarta, terus MTS Negeri Linggau, dan yang terakhir SD Negeri Sukaraja. Untuk pendidikan non formal PKP Peradi dan UPA Peradi, pelatihan perpajakan, pelatihan mediator, pelatihan kurator, dan pengurus di HKPI. Dan selanjutnya pelatihan ahli hukum, kontrak, dan yang paling terakhir pelatihan ahli pengadaan barang dan jasa. Untuk pengalaman organisasi, yaitu sebagai anggota Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, anggota KPU, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, dan Bendahara LPBH Nahdlatul Ulama PWDKI. Mungkin saja langsung untuk pemateri yang pertama pada yang mulia Bapak Dr. Hamzah SH, mungkin untuk menyampaikan pematerinya. Silakan Pak. Baik Pak Mas Ferdi, selaku moderator, dan tadi kami hormati juga Pak Eko yang bersangkutan, dan juga Pak Supriyadi selaku narasumber, dan Ibu sekalian peserta webinar yang tentunya saat ini juga dalam kondisi sehat, sehat walafiat. Jadi kami boleh izin ya kami awali ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, kami sangat dari Satgas Waspada Investasi sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersosialisasi ya terkait dengan mengenai pemeriksaan pinjol ilegal. Jadi kami dari Satgas tentunya kami mengapresiasi dan menyampaikan salam dari Pak Ketua Satgas, Pak Tengah Toping pada saat yang bersama beliau sedang ada penugasan di tempat lain. Bapak sekalian, mungkin sebagai awal, kenapa kemudian pertanyaannya kenapa kok SWI gitu, Satgas Waspada Investasi ini apa? Nah mungkin sambil menunggu tampilan slide ya. Jadi kalau Satgas Waspada Investasi tentunya yang menjadi cermatan dari Satgas itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan entitas yang melakukan kegiatan yang tidak berizin. Kemudian yang kedua adalah melakukan mencermati entitas yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin atau izinnya tidak lengkap. Nah, ini yang sebetulnya dengan tujuan adalah supaya nanti masyarakat bisa terhindar dari kerugian. Dalam hal ini Satgas Waspada Investasi itu adalah merupakan sarana komunikasi dari kementerian dan lembaga. Ada 12 kementerian dan lembaga yang tergabung di dalam Satgas. Nanti sama-sama kita sampaikan. Dan kalau jadi di sini ada OJK, kemudian Bank Indonesia, ada Kemendak, Kominfo, kemudian ada Kemendagri, kemudian Kemenkop, kemudian juga ada Kemendikbud, Kejaksaan, Polri, kemudian Kementerian Investasi, juga PPATK, dan tentunya ini semua bergabung dalam rangka untuk tadi menghindarkan dan melindungi masyarakat terhadap kerugian atas tawaran-tawaran dari entitas yang ilegal tadi. Baik, itu sebagai awal, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah tadi memang terima kasih sudah diawali mengenai kredit. Nah sebelum masuk ke kredit, kami ingin menyampaikan bahwa tentunya nanti kalau para peserta webinar sekalian mencermati bahwa sebetulnya kalau kita bicara fintech peer-to-peer lending atau yang kita sebut sebagai pinjaman online yang legal, tentunya beberapa hal nanti bisa melihat di situsnya OJK, itu nanti di OJK 77. Nanti di situ jelas bahwa apa yang kemudian dimaksud dengan fintech, kemudian bagaimana penyelenggaraan fintech dan juga apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan peer-to-peer lending tadi. Nah ini kemudian ini kami tampilkan di awal adalah supaya para peserta webinar nanti bisa juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa fintech ini seperti situ dulu. Fintech ini sangat strategis karena di situ saat ini ada 104 perusahaan yang kemudian 101 itu berizin, kemudian yang 3 itu terdaftar. Dalam arti kenapa ada yang terdaftar itu kemudian kita lihat apakah dia dalam setahun itu mampu untuk kemudian memenuhi semua yang persyaratan, sehingga nanti kemudian potensi-potensi yang kemudian ini mitigasi yang dengan masyarakat itu bisa tereliminasi ya 104 itu. Nah kemudian di sini kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian setelah webinar, maka di sini kami ingin menyampaikan di total penyeluruhan nasional itu kan ada 262,9 hampir 263 T yang berputar dalam kegiatan di fintech ini. Dan kemudian kalau dicermati dua pihak. Jadi kalau peer to peer itu kan ada pihak yang memberikan pinjaman, ada platform yang memfasilitasi, dan kemudian ada yang menerima pinjaman, ada lender, platform, dan borrower. Nah di sini kalau kita lihat misalnya lendernya ada berapa, 772.534 ya, ini yang kemudian yang mendapatkan fasilitas dalam arti borrower itu 70.286.048. Jadi ini angka yang tentunya cukup harus kita kembangkan dan ini sangat strategis. Ini yang kenapa kemudian fintech ini perlu bisa bertumbuh dan berkembang di masyarakat. Lanjut slide berikutnya. Ya. Nah kemudian tadi kembali ke pertanyaan tadi, mengapa kemudian kita perlu melihat, mencermati yang legal dan ilegal. Nah kenapa tadi 104 itu kami munculkan, karena
kalau kita nanti kami juga akan bisa lihat datanya. Jadi kalau kita melihat yang ilegal itu tentunya sulit karena jumlahnya ribuan. Nah, makanya kami ingin memfokuskan bagi para peserta webinar masyarakat bahwa sebaiknya lihat yang 104 saja. 104 itu bisa kita lihat di manapun. Nanti misalnya mau cek 104 itu ada di mana sih daftarnya, bisa cek di website situs OJK. Mau bisa cek di Instagram OJK. Atau malah ada saat ini juga ada cek fintech ID. Di situ jelas ada banyak informasi dan juga ada saluran-saluran yang bisa nanti diakses. Nah, kemudian mengapa kemudian pinjol yang legal itu menjadi kita harus kalau menjadi pertimbangan utama, karena ingin kami sampaikan bahwa ini adalah ciri-ciri pinjol yang ilegal yang tentu nanti bisa menjadi pedoman atau menjadi guidance bagi kita kalau kemudian kita ingin bertransaksi melalui fasilitas pinjaman online yang legal yang kita sudah berikan. Jadi mengapa ini menjadi penting? Ya, ini supaya nanti Bapak Ibu sekalian peserta webinar bisa lebih memahami. Yang pertama adalah bahwa pinjaman online ilegal itu tidak memiliki izin resmi. Ini pasti kan semuanya sudah tahu ya. Jadi kemudian yang kedua tidak ada identitas pengurus atau alamat yang jelas. Ini tentunya kalau kita lihat yang legal kan jelas bahwa dia ada izin, kemudian nanti diawasi oleh OJK dan tentunya kantornya jelas, titik original jelas. Karena kalau saat ini kita bicara fintech, tentunya kan ini fasilitas yang berteknologi, tentu kita juga melihat konten seperti apa. Kemudian seleksinya tidak ada kriteria, tapi kalau kemudian yang peer-to-peer, yang legal itu ada kriterianya. Kemudian informasi bunganya, biaya pinjaman juga tidak suka-sukanya. Jadi kalau misalnya banyak pengaduan yang kami terima itu misalnya, ini misalnya awalnya kita sepakat akan 7 hari atau berapa hari atau nah kemudian ternyata begitu dananya keluar belum sampai jatuh tempo sudah ditagih. Ini yang kemudian terjadi di yang fintech yang ilegal. Kalau yang peer-to-peer tentunya ini ada terkait dengan informasi bunga, biaya pinjaman dan data transparan. Kemudian tentang maksimal biaya pinjaman itu 0,4 per hari. Kalau yang legal, yang ilegal itu ya tanpa batas. Kemudian juga akses. Nah ini yang kemudian menjadi masalah. Akses ini kadang-kadang kalau yang cenderung atau sering yang kemudian pengaduan yang muncul adalah ketika kemudian mereka dirugikan dengan teror, kemudian penyebaran informasi yang ada di dalam ponselnya. Nah ini yang Bapak Ibu peserta webinar supaya kita hati-hati karena kami juga menyadari bahwa saat ini semua orang itu punya ponsel karena murah ya. Nah kadang-kadang lebih dari satu. Nah yang mengarahkan ada informasi semua ada di ponsel. Katakanlah kita bisa sembunyi namanya tekan-tekannya kan adalah dunia dalam genggaman. Tetapi kadang saya juga sering lupa bahwa ketika kita menggenggam handphone itu tentunya ada risiko-risiko yang harus kita mitigasi, harus kita hindari. Sehingga kemudian kalau kita akan melakukan sesuatu, kita sebaiknya khususnya terhadap yang seperti ini kita harus berpikir dulu, kemudian baru kita klik. Karena kadang-kadang begitu kita sudah tertarik langsung kita klik. Nah ini yang kemudian begitu klik yang kita klik setuju, akhirnya semua data tersedia di sana dan bisa digunakan oleh pihak lain. Nah ini yang kemudian baik, terima kasih Mas Iko. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang kemudian kita harus hati-hati. Jadi kalau yang legal itu ada pembatasannya. Dia hanya terkait dengan yang bisa diakses oleh si platform adalah kamera, mikrofon, dan location. Atau kita sebut sebagai camilan. Inilah yang sebetulnya membedakan antara fintech yang legal dan yang ilegal. Kemudian yang ilegal, ya, mereka kadang-kadang menagihnya seenaknya. Nah, yang legal itu ada sertifikasi dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itulah yang nanti bisa membedakan pinjol yang ilegal dan juga fintech peer-to-peer yang legal. Sehingga ini yang perlu kita cermati dan juga perlu bantuan dari para peserta webinar yang tadi sudah sama memahami untuk sama-sama kita menyampaikan kepada masyarakat. Karena ini yang pernah yang kami cermati dari beberapa kejadian dari terkait dengan investasi ilegal. Kadang-kadang orang itu tertarik untuk ikut itu kalau kemudian dia mendapatkan masukan dari orang yang dipercaya.
saudaranya atau bukan tokoh masyarakat, tokoh agama, Mas Subianti nanti membantu juga. Ini tentunya kami sangat berharap kita disupport. Nah, kemudian juga yang menarik di sini adalah anak-anak muda ya, ini kalau kaum milenial ini kadang-kadang kan kita juga sangat aktif di gadget ya. Kemudian yang menjadi menarik adalah kita mengidolakan atau influencer kita lah yang kemudian jadi patokan apa keputusan yang akan kita ambil. Nah ini yang kita juga sama-sama perlu cermati supaya nanti kita tidak terjebak dengan seperti itu. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Ya baik. Nah kemudian ini yang menjadi menarik adalah kendala dalam mitigasi maraknya pinjaman online ilegal ini. Yang pertama adalah tidak diketahui jumlah pelaku pinjaman online ilegal di masyarakat. Jadi kan ini yang menjadi, karena teknologi itu kadang-kadang juga membantu memudahkan, tapi juga kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan dalam mendeteksi bagaimana dan kemudian apa saja yang muncul di masyarakat. Karena misalnya secara mudah ingin kami sampaikan, misalnya ada satu entitas dia kemudian mengunggah, kemudian begitu mengunggah di take down ya, di take down diturunkan, tapi kemudian dia menggantikan dengan tambah titik, tambah koma, itu bisa juga langsung bisa dinaikkan lagi atau diunggah lagi. Ini yang kemudian seringkali menjadi problem di dalam proses penegakan hukumnya. Ya, jadi ini kalau kami sampaikan ada 3.734 entitas yang ilegal. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seperti ini yang kemudian dibanding kalau tadi yang legal. Jadi kenapa kok ilegal mudah seperti itulah. Dan ini tentunya kami juga disupport oleh teman-teman dari Kominfo yang kemudian rajin melakukan patroli cyber. Jadi patroli cyber ini dilakukan tiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, ini menarik di situ. Nah, kemudian dari situlah kami data tersebut kemudian kita bahas dalam forum di SBI. Kemudian dari situ kita dicermati dan kemudian itulah yang kemudian dilihat apakah itu akan berikan masyarakat. Kalau menunjukkan maka perlu dilakukan publikasi supaya nanti masyarakat terhibur dan terhindar dari hal seperti itu. Kalau mungkin merugikan sekali atau sangat kemudian tidak bisa kemudian ternyata banyak kemudian masyarakat melaporkan, maka kemudian itu bisa diproses di penegakan hukum. Dan tentunya terkait dengan pinjaman online ilegal ini, seperti kemarin sudah dibantu oleh Pak Osden, yang kemudian juga dibantu oleh Pak Menko Polhukam, dalam hal ini kemudian supaya kemudian pinjaman online itu juga diberantas, maka kemudian juga di langkah-langkah di SBI juga melakukan hal serupa. Artinya kemudian ada komitmen dari para anggota SBI nanti akan kami sampaikan di slide berikutnya adalah bagaimana kita menguatkan proses pemberantasan pada pinjaman online yang ilegal tadi. Nah kemudian yang kedua adalah tidak diketahui lokasi kantornya. Nah ini menjadi hal yang menarik karena saat ini adalah tadi begitu kemudian kita virtual office itu kadang-kadang tidak terpantau atau bahkan dia servernya di luar negeri. Nah ini yang kemudian menjadi hal yang perlu kita sama-sama cermati bahwa kemudian proses pelacakan lebih sulit. Nah yang ketiga adalah kemudian dalam bentuk aplikasi. Tentunya para mahasiswa yang tentunya di sudah programmer ini tentunya akan bisa membuat aplikasi yang seperti ini. Nah yang keempat adalah medsos. Medsos ini adalah sarana yang paling ampuh untuk memasarkan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian, misalnya sekarang kita lihat di Telegram. Telegram itu begitu kita masuk, langsunglah semuanya informasi masuk. Nah ini kadang-kadang jadi sarana untuk menawarkan yang ilegal tadi. Kira-kira seperti itu. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Mohon izin nanti kami sampai jam berapa ya? Untuk presentasi pemaparan Tinggal 15 menit lagi, Pak. Masih lama ini, Pak. Oke, baik. Nah, berikutnya ini adalah beberapa hal yang menjadi faktor pendorong. Jadi tadi kami sudah sampaikan bahwa kemudian unggah aplikasi yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian juga servernya di luar negeri. Kemudian, nah ini yang sebetulnya kami ingin minta bantuan dari semua pihak
khususnya para peserta webinar adalah tingkat literasi masyarakat masih rendah. Jadi saat ini untuk literasi keuangan itu masih di angka di bawah 40%. Nah ini sebetulnya akan ideal kalau dia 60, 70, tapi itu perlu waktu untuk itu. Apalagi literasi digital. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian juga nanti belum lagi karena ini Permahi ya. Saya jadi teringat waktu lalu saya juga ikut Ismahi Mas. Ya, Permahi ini menjadi menarik karena tadi di awal kontrak itu kan kadang-kadang kita literasi kontrak itu kurang. Kita maintain pada tentunya kontrak yang baik adalah kontrak yang memberikan informasi yang simetri, yang sama. Dua belah pihak mendapatkan informasi yang sama. Mungkin nanti Pak Supri juga yang bisa mengulas juga. Jadi ini yang informasi yang asimetris ini yang kemudian muncul di penawaran investasi ilegal, yang ilegal ya, itu informasi yang asimetris muncul. Ambil contoh yang paling mudah adalah ketika kemudian yang hanya menawarkan keuntungan. Mana ada sebuah proses bisnis itu hanya untung? Kan tentu tidak. Pasti ada kemungkinan rugi. Nah, kadang-kadang yang ini yang muncul. Kemudian yang dipinjol yang ilegal tadi, yang seperti yang sama, dia mudah. Jadi dia akan memberikan pinjaman yang mudah, tapi begitu didapat, itu yang terjadi adalah kemudian dia menagih dengan bunga yang sangat besar, atau juga dengan tengah waktu yang sesuai dengan keinginan dia, bukan keinginan dari para pihak. Nah ini yang kemudian tadi kami sampaikan seperti itu. Jadi kalau kemudian Menko Polhukam menyikapi seperti itu ya kami juga sangat memahami hal itu. Jadi tetapi juga kami perlu sampaikan juga bahwa kalau kita pinjam itu kan sebetulnya ada kewajiban di sana. Jadi juga kita harus perhatikan dari sisi itu. Nah kemudian kebutuhan mendesak tentunya kami juga pahami bahwa inti masalahnya adalah kadang-kadang kita terdesak oleh kebutuhan. Nah tentu saya juga pernah jadi mahasiswa, tentunya pada waktu suatu saat kadang kita tidak punya dana cukup untuk bayar SPP, beli buku, atau beli laptop sekarang ya. Nah itu kadang-kadang seperti itu boleh saja, tapi tentu kita harus lihat seberapa manfaat itu. Ya. Jangan sampai kemudian kita memberikan pacar laptop, nah baru 2 bulan putus, nah, pakai dana pinjaman dari pinjaman ilegal lagi, itu repot ya. Ya lanjut slide berikutnya. Nah ini yang tadi kami sampaikan bahwa jadi Satgas itu ada 12 kementerian. Jadi ada OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Agama, kemudian ada Kementerian Kemendikbud, kemudian Kejaksaan, Polri, Kementerian Investasi dan BKPM, dan juga dari PPATK. Jadi semua ini adalah saling berkoordinasi. Jadi di Satgas itu kami sharing informasi, kemudian karena kadang-kadang para pelaku tindak pidana kejahatan kejahatan yang kami sebut sebagai kejahatan masih fenomena sosial kadang-kadang. Nah ini adalah bahwa mereka melihat celah-celah yang kosong di antara ruang-ruang dari di kewenangan-kewenangan itu. Nah ini kemudian menangani hal itu. Jadi ini adalah forum koordinasi kalau kemudian Satgas ini. Nah Satgas itu tugasnya 2, pencegahan dan penanganan. Dalam tindakan preventif, Satgas itu melakukan hal antara lain misalnya edukasi. Jadi sosialisasi atau seperti ini, dan juga di Satgas itu ada Satgas di pusat, juga ada Satgas di daerah. Saat ini ada 45 tim kerja Satgas di daerah. Nah ini kita saling berkoordinasi. Kalau kemudian karena yang tadi kami sampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang kemudian menggunakan teknologi. Ini kadang-kadang jangkauannya tidak saja kemudian di satu wilayah, kadang meluas di beberapa wilayah, atau bahkan juga jaringan internasional. Nah kemudian bagaimana kita menjangkau itu, maka juga beberapa waktu lalu misalnya dikirimkan SMS waspada pinjol ilegal itu melalui 7 operator ya selama 4 hari. Nah itu masing-masing 1 juta, jadi ada sekitar 28 juta SMS plus yang kemudian disampaikan kepada pengguna untuk memahami bahwa ini kita harus waspada pinjol yang ilegal. Nah kemudian juga dengan Google kita kerjasama tentunya untuk supaya nanti kalau ada penawaran seperti itu harus ada rekomendasi dari otoritas yang berwenang, sehingga kemudian kalau tidak bisa diunggah gitu. Nah kemudian juga dengan melakukan layanan untuk media outdoor.
di MRT, nanti kalau Bapak Bu sekalian bisa lihat itu juga ada di sana. Itu kita saling mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap tawaran-tawaran yang pinjol yang ilegal tadi. Nah, kemudian secara penanganan, secara represi, maka tadi sudah sampaikan ada 3.734 entitas. Nah, kalau dilihat di sini, kalau dari sisi 2018, 2019, 2020 dan sampai sekarang itu tentunya trennya sudah menurun karena kemudian masyarakat sudah mulai memahami betul risikonya ketika melakukan transaksi dengan pinjol ilegal tadi, dan nanti tentunya moga-moga terus melandai ya. Nah ini yang kemudian juga cyber patrol ini teman-teman dari Kominfo ini juga sangat bergerak cepat untuk kemudian tiap hari mereka patroli, dan tentunya ini semua kan ada proses penegakan hukum. Jadi kalau Bapak Ibu juga cermati peserta webinar, kalau misalnya kita lihat sama-sama pasti kita juga mencermati sistem informasi penulisan perkara SIPP di berbagai pengadilan itu tentunya kita juga bisa melihat sampai di mana proses yang terkait dengan pinjol ini. Jadi tentunya dari ada Polri, kemudian ada dari Kejaksaan, itu kemudian melakukan upaya optimal untuk kemudian bagian juga dengan dari BI, Kominfo, juga sama. Ini dari sisi yang pinjol yang ilegal tadi. Tentunya kualitas yang lain juga kami juga kemarin juga evaluasi dengan para anggota yang lainnya. Sehingga kemudian moga-moga nanti di tahun 2020 ini bisa lebih maksimal lagi. Kira-kira itu untuk satuan tugas kita yang di SWI. Kemudian slide berikutnya terkait dengan ini tadi yang bisa kami sampaikan bahwa dari anggota Satgas tadi yang terkait langsung kemudian membuat pernyataan bersama tanggal 20 Agustus 2021 itu ada OJK, ABI, kemudian OJK, kemudian Polri, kemudian Kominfo, dan juga dari Kementerian Koperasi Kemenko. Ini sama-sama kemudian melakukan pernyataan bersama dan juga dilanjut dengan perjanjian bersama bahwa kemudian untuk pemberantasan pinjol yang ilegal tadi. Tentunya 3 hal yang menjadi titik utama adalah pencegahan dan penguatan literasi, kemudian penanganan pengaduan, dan penegakan hukum. Jadi 3 hal itulah yang kemudian menjadi pokok dari pernyataan bersama dilanjut dengan perjanjian bersama tadi. Perjanjian bersama, nah ini adalah beberapa yang kemudian menjadi operasional ya. Ada cyber patrol, pemblokiran, kemudian oleh Kominfo, pembinaan KSP oleh Kemenkop, kemudian pembinaan aplikator, penguatan KYC itu OJK, dan kemudian juga Bank Indonesia, dan tentunya penegakan hukum oleh Polri, dan ini tentunya moga-moga ke depan akan bisa meminimalisir kegiatan pinjol yang ilegal. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, ini adalah beberapa pokok terkait dengan POJK. 77 tidak usah saya nanti bisa kita sama-sama bisa lihat dan dicek sendiri POJK-nya seperti apa. Di situ ada bagaimana badan hukumnya, kemudian SDM-nya seperti apa, kepemilikan asli seperti apa, jumlah pendaftaran, misalnya tadi modalnya berapa, kemudian platformnya harus terdaftar di Kominfo, kemudian ada ISO-nya berapa, dan itu juga perizinan. Ini juga modalnya berapa tadi, ya, ISO ya, kemudian juga kelengkapan SOP. Nah, juga ada akses ke Pusdaswil. Nah, kemudian pemegang saham juga dia harus melihat sertifikasi dari API, Asosiasi Fintech Pendana Bersama, dan juga komisaris ini juga menjadi perhatian juga latar belakang, kemudian sertifikat API, dan juga melapor ke OJK. Jadi kira-kira itu yang diatur dengan OJK 77. Lanjut slide berikutnya. Ya. Ya. Kemudian pelayanan konsumen tentunya diperhatikan dalam fintech adalah transparansi, pelaporan adil, keadilan, dan juga kerahasiaan dan penyelesaian sengketa. Ini juga menjadi cermatan dan juga diatur dan juga dalam peer-to-peer lending dengan POJK 77. Ya, ini sama, tampilan tadi sudah kami sampaikan. Nah, mungkin ini yang ini 10 aja, bisa slide ke-14 saja, langsung kita di slide ke-14 ini, nanti di slide nomor 15, itu ada tips untuk masyarakat. Ini yang sebetulnya ingin kami sampaikan di dalam forum yang berbahagia ini adalah satu
pinjaman, kalau sekarang kita pinjam itu satu pinjam pada peer-to-peer yang terdaftar di OJK. Kemudian pinjam sesuai dengan kebutuhan, pinjam untuk kepentingan yang produktif, dan kemudian pahami manfaat bunga, ya, pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, dan denda serta risikonya. Ini adalah tips yang ini mohon kami juga dibantu untuk bisa di-sharing ke masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kalau kemudian sudah terlanjur? Nah, tentunya kalau sudah terlanjur ke pinjol yang ilegal, bisa lapor ke SBI agar bisa dilakukan pemblokiran. Kemudian kalau tidak mampu, tidak bisa bayar jatuh tempo, maka jangan kemudian gali lubang untuk lubang. Itu yang bahaya. Karena kemarin ada beberapa yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau sudah ada penagihan tidak beretika, bisa lapor ke penegak hukum, dalam ke Polri. Dan terakhir adalah sebetulnya yang ingin kami sampaikan tadi, pikir dulu sebelum melakukan klik. Jadi sebaiknya dihindari kalau kita tidak perlu betul untuk berinteraksi melakukan jadi jangan sampai kita ke pinjol yang ilegal, sebaiknya ke yang legal. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah, kemudian untuk laporan pengaduan seperti ini bisa ke Polri, kemudian ke SBI, juga ke Kominfo beberapa, atau ini beberapa saluran yang bisa digunakan. Nah, kemudian untuk karena teman-teman ini juga rekan-rekan mahasiswa tentunya, dan juga para peserta webinar ini lebih senang yang tren, maka kita juga bisa cek di IG-nya dari OJK. Di situ juga ada, cek di website OJK atau hubungi kontak 157 atau 081 157 157 157, dan juga bisa cek yang legal itu seperti apa. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar pagi ini, dan tentunya kami juga mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, kurang, kami mohon maaf, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya tadi. Mungkin untuk sesi tanya jawab mungkin kita ke pemateri 2 dulu ya. Mungkin nanti habis pemateri 2 nanti kita sesi tanya jawab gitu kan, sesi diskusi. Mungkin untuk pemateri yang kedua dipersilakan untuk penyampaian materinya Bapak Dr. Spriadesa HMA. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat pada Pak Irhamsah. Siapa? Ya, kita bersyukur kepada Allah atas rahmat yang diberikan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan belajar ya, kebenaran pemateri kita ini adalah yang tepat sekali dari OJK, dari Satgas Waspada Investasi. Alhamdulillah beliau sudah memaparkan sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh beliau semua. Jadi tinggal menambahkan saja gitu. Tapi jadi tinggal sedikit saja apa yang saya sampaikan ya, karena super sekali ini pematerinya. Permai ini cukup cerdas semua ya. Baik, kita mulai apa yang sudah disampaikan oleh pemateri Pak Irhamsah tadi. Kita tidak ulas kembali, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab untuk mempertajam pemahaman kita. Dari judul yang akan saya sampaikan adalah pinjaman online dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana. Kenapa saya mengambil judul ini yang akan kita bahas? Karena di antara peristiwa ini ada 2 rumpun yang saling berkaitan, yaitu adalah hukum perdata. Pertama kita membahas hukum perdata karena di situ adanya kesepakatan. Ya, nanti teman-teman bisa baca ya kan. Jika kita mau mendapatkan kredit, ya ada perjanjian-perjanjian. Ketika kita sepakat,
Artinya kita sudah menyetujui apa yang dicantumkan di dalam klausa-klausa tersebut. Yang kedua mengenai hukum pidana. Kenapa ada bersinggungan dengan pidana yang awalnya diawali dengan peristiwa perdata, tapi akhirnya beririsan dengan hukum pidana. Dari di awal tadi dari pengertian pinjaman ya, pinjaman itu secara umumnya memang kalau kita lihat di Google ya kan, yang berkaitan dengan keuangan ini dia sama dengan istilahnya kredit. Nah dari materi pemateri yang terdahulu yang tadi saya ada 2 catatan. Jadi mungkin saya sampaikan dulu bahwa materi yang saya sampaikan ini hampir sama dengan Pak Ilhamsa tadi, tapi saya mau ngambil dua catatan yang akan kita bahas. Pertama mengenai kapan kita harus menggunakan kredit ini, kapan kita harus berhubungan dengan pinjaman online. Pertama itu harus bijaksana. Bijaksana kapan kita menggunakan yang tepat. Jangan sampai kita menggunakan pinjaman online ini yang tidak tepat, yang tidak bijak. Seperti yang dicontohkan tadi, ngambil kredit, beli laptop pacar putus kan masalah. Baik, dari ini isu yang sangat menarik ya kan. Yang pertama mengenai kredit tadi, saya mengawali bahwa bijaknya kita harus mengerti dulu kenapa kita harus menggunakan kredit. Kredit dapat kita bagi 2. Pertama adalah kredit konsumtif, yang kedua kredit untuk produktif. Jadi ketika kita dihadapkan dengan persoalan, kita harus bijak bahwa apakah ini produktif atau ini konsumtif. Selain daripada itu kredit produktif, ada 2 juga, ada kredit modal kerja, ada kredit investasi. Dengan kita mengetahui atau bijak kita dalam memahami mengenai pinjaman atau kredit ini, sehingga kita bisa memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya teman-teman mahasiswa ini, menyampaikan jangan sampai dari judul kita tadi itu dampaknya kepada masyarakat yang awam. Artinya masyarakat juga harus mengetahui kapan dia harus menggunakan kredit, kapan dia bisa berhubungan dengan pinjaman online. Nah memang tadi kita sudah dengarkan bahwa banyaknya iklan ya kan, yang memudahkan para pelaku usaha pinjaman ini menawarkan kepada masyarakat umum, sehingga pada saat kondisi kita sangat membutuhkan, hilang akal sehat kita apakah ini produktif ataukah ini konsumtif, sehingga kita mudah sekali untuk mengapproval ya semua syarat-syarat yang diberikan pada para pinjaman online. Yang lebih bermasalah lagi pada saat pinjaman itu gagal bayar ya. Penyebabnya bisa juga belum jatuh temponya, kata Pak Ilhamsa tadi sudah ditagih dengan cara-cara yang mengancam, menyebar biodata kita, atau kadang menyebar kata-kata yang provokatif ya, sehingga membuat akal sehat kita terganggu ketika kita baca pesan baru saudara. Baik, kita mungkin ke konteks saja. Saya bisa ini nggak ya? Screen ini bisa saya yang ini nggak ya? Supaya pas ya. Halo? Untuk Nah, ini maksud saya. Sorry.
bisa saya yang ini nggak ya? Karena materinya ini sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ilham saya. Baik Pak, bisa Pak. Dan tolong untuk host. Mana? Oke. Ini. Kembali ke topik, ini pengertian pinjaman atau kredit tadi. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca masing-masing ya. Sebentar. Coba Bang. Coba. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan. Ya, pengertian kredit pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan nomor 10, nanti kita bisa pelajari. Tadi kita sampaikan juga kesepakatan itu ada menyebutkan 4 syarat sah suatunya perjanjian, dan sepakat bagi mereka yang mengikat kecakapan para pihak untuk membuat satu perikatan, satu hal tertentu atau satu sebab tertentu ya. Terus kita lanjut bahwa pinjaman online. Nah, pinjaman online ini kenapa ada kata-kata pinjaman online? Karena pinjam-meminjam secara konvensional tadi yang sudah kita sebutkan, tapi ada ira-ira online ya, karena dia berbasis teknologi ya. Ada beberapa jenis ini, terutama berbasis teknologi dengan informasi dengan sistem peer-to-peer. Tadi juga sudah dijelaskan sama pemateri. Tujuannya adalah mempermudah dan mengikuti perkembangan zaman. Ini macam-macamnya ya, peer-to-peer, ada crowdfunding, wallet, microfinance, payment gateway, investasi, bank digital, dan berbagai macam dengan tujuan tersebut. Permasalahan pinjaman online ini atau fintech teknologi peer-to-peer ini terus menjadi sorotan ya, karena permasalahan internet bahkan ada yang membuat orang bunuh diri. Tadi kita sebutkan kenapa banyak seperti ini, karena dengan cara-cara yang mempressure, menekan dan ancaman-ancaman sehingga si peminjamnya merasa frustasi ya, bisa ada yang menyebabkan bunuh diri juga. Bentuk pelanggarannya adalah intimidatif, penyebaran data pribadi hingga ancaman-ancaman pelecehan seksual. Nah, ini list tadi sudah disebutkan juga, list layanan pinjaman online. Ini yang sama nih sama Pak Ilham bahwa ini yang berizin ya. Kalau yang tidak berizin juga banyak juga. Kenapa kita tampilkan yang berizin? Jadi ketika kita mau berhubungan sama pinjol, kita dapat melihat apakah ini berizin atau tidak, legal atau ilegal ya. Ini banyak, kita masukin ke sini. Nah, ini dasar hukumnya nih. Dasar hukum pinjaman online ini ada di POJK 77 ya kan? Ada peraturan pernyataan bersama OJK, BI dan Kepolisian ada, dan nanti kita bisa baca juga, tadi sudah disinggungkan lagi. Nah, ini dasar hukum penyelenggaraannya, itu peraturan Bank Indonesia. Banyak, ini ada 8 peraturannya. Sudah dijelaskan juga oleh Pak Ilham. Ini data kasusnya bisa kita juga lihat di
tampilan di webnya OJK ada data-data kasusnya semuanya ini. Nah, baru saya masuk ke sini. Kapan aspek pidana ini bisa muncul pidana dari peristiwa ini? Saya mengutip ini pernyataan dari Menteri Polhukam ya. Sama ini, mohon maaf Pak Irwansa, kita juga hampir sama materinya. Iya, nanti kita saya ngomonglah saja, nanti kita lebih ke diskusi ya Pak Irham ya, mohon maaf ya. Ini Menkumham sama, saya mengutip Menkumham juga, dan bahkan Menkumham sudah mengatakan, nah ini bisa kita baca juga ya kan, ya, tidak perlu membayar, bahkan dia lebih konkret ya. Kalau pinjaman online yang ilegal tidak perlu membayar. Jadi untuk melindungi masyarakat yang awam tadi ya, kembali ke judul ya. Nah ini pidana, pasal-pasal pidana yang dapat disematkan atau dikenakan kepada pelaku pinjaman online yang ilegal. Bisa juga 368 ya, bisa pemerasan, bisa juga pencemaran nama baik dan sebagainya. Ada juga peraturan-peraturan di luar dari tindak pidana umum, yaitu Undang-Undang ITE. Bisa juga nanti ada Undang-Undang Perbankan juga bisa masuk ke sini. Nah, ini pasal-pasalnya, pasal yang dapat kita lakukan. Apalagi di sini berkaitan dengan pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong, gitu. Ini pihak-pihak yang, maksudnya pihak-pihak yang terkait di dalam ini adalah ketika pada saat penagihan si pinjaman online ini menggunakan pihak ketiga, menggunakan debt collector yang ada juga berlindung di badan hukum ya, sehingga kalau kita mau menggugat atau melapor, kadang-kadang tidak langsung ke perusahaan pinjolnya, tetapi ke perusahaan vendornya yang melakukan penagihan. Ini sama. Nah ini kesimpulan kita, kesimpulan dari paparan ini bahwa apabila ada masalah terkait dengan pinjaman ini, kalau pinjamannya berizin, penyelesaian hukumnya melalui sarana perdata. Jika terjadi pidana, maka penyelesaian hukumnya ke pidana. Saya kira peserta webinar ini materi yang saya sampaikan ini hampir sama dengan pemateri yang pertama. Tidak terlalu banyak saya ulas, kita lebih ke diskusi aja nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Baik dari Bapak Dr. Irham Syah SHMH dan Bapak Dr. Supriyadi SHI MH yang telah memaparkan materi dari dasar pinjaman online yang baik dan benar. Gimana nih teman-teman, ada nggak pertanyaan dari teman-teman semuanya yang yang sekiranya nanti untuk mengedukasi masyarakat gitu kan, yang tidak mengerti baik dari materi yang kedua ataupun materi yang pertama gitu kan. Mungkin untuk sesi pertanyaan kali ini saya buka 3 pertanyaan. Mungkin ajukan tambahan ya teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya juga, langsung ajuin tangan. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Izin moderator, bisa langsung Ya, mohon untuk perkenalan diri dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rifat Anwar, mahasiswa S2 Hukum UPN Veteran Jakarta. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menanyakan, ketika kita mengajukan pinjaman pada platform pinjaman online ini, kan ada tuh calon konsumen biasanya akan diminta emergency contact. Lalu
apakah dari pihak pinjol ini mengonfirmasi kesediaan orang yang bersangkutan untuk menjadi emergency contact calon konsumen? Lalu pertanyaan selanjutnya lagi, apakah ada peraturan yang membahas masalah tersebut? Apabila yang terjadi jika ternyata pihak yang bersangkutan tidak bersedia menjadi emergency contact, namun pengajuan dari pinjaman online itu sudah disetujui atau sudah berlangsung. Dari kepada kedua pemateri ini, mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Mungkin langsung dijawab untuk pertanyaan berikut ini oleh Pak Irhamsyah. Nanti dilanjut lagi dengan Bapak Supriyadi. Mungkin Bapak dari Irhamsyah, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Fedi. Terima kasih Mas Rifat, pertanyaan juga sangat bagus ya. Teknis ya. Dan mohon izin Pak Supriyadi, saya jawab dulu Pak ya, nanti Bapak sama-sama kita respon. Bisa. Baik, jadi kami tadi menarik apa yang disampaikan Pak Supriyadi itu bahwa kita harus bicara. Ya, itu penting, karena sebetulnya kalau kita bicara SWI itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita berpikir logis, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat peraturan, apalagi peraturan hukum. Jadi logis dan kemudian kita logis dan legal itu penting karena untuk kita bisa aman, artinya aman dalam arti kita bisa terhindar dari risiko hukum. Nah, tadi kembali ke pertanyaan dari Mas Rifat tadi, bagaimana kalau kita seperti itu. Nah, mungkin tadi kita ambil awal adalah seperti juga dari bersama Pak Supriyadi tadi bahwa ini yang akan kita mau bertransaksi dengan siapa? Apakah ini yang dengan fintech yang legal atau yang ilegal? Kalau yang ilegal, nah itu ada malah justru sudah masuk, tapi kemudian dia nggak jadi, duit tetap dikirim, kemudian dibalikin, tidak diterima. Jadi kemudian dia minta bunganya juga. Nah, padahal kan tadi kami sampaikan, mungkin Pak Supri juga menambahkan bahwa kalau secara keperdataan, nah ini sebetulnya yang di-concern oleh, kalau kami lihat ini yang di-concern oleh Pak Menko Polhukam. Artinya kalau kita sama-sama cermati, tentunya kan di dalam kehidupan itu ada norma agama, norma sopan santun, norma susila, dan norma hukum. Nah, pada aspek ini norma hukumnya lebih kuat. Jadi ini sepertinya mungkin tadi Pak secara keperdataan tadi Pak bisa Pak Supriyadi untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi inilah yang kemudian kenapa ilegal itu menjadi penting di sini. Karena kemudian kita tidak bisa mengawasi, regulasinya dia sesuka sendiri. Dan tadi kalau yang legal tentunya bisa kita cek itu, karena memang nanti bagaimana kemudian mereka melakukan proses untuk profiling tadi. Profiling tadi kan tadi sudah kami sampaikan, misalnya kalau kan tadi di awal juga perbankan itu seperti apa, kemudian fintech juga punya standar. Nah, inilah kemudian yang menjadi prinsip KYC jadi penting. Nah, ini yang kemudian tolak ukur yang seperti ini di fintech yang legal tentunya ini diperhatikan. Bahkan sampai kepada code of conduct. Jadi bagaimana etikanya diperhatikan. Jadi seperti ini tentunya sangat terima kasih Mas. Jadi nanti kalau tesis bisa langsung ini masalah etika atau masalah hukum nanti. Mungkin itu dulu. Pak Supriyadi, silakan Pak. Ya, mungkin dilanjut oleh Pak Supriyadi. Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Irhamsyah. Bagus Pak. Jadi kenapa ini menjadi polemik ya? Kalau dari saya baca-baca ya kasus-kasus yang ada, mohon izin Pak Irhamsyah, takut salah ini kalau menyimpulkan di depan. Pinjaman online ini lebih masuk ke rumpun pinjaman konsumtif. Kenapa lebih ke sana? Pertama, nilainya kecil-kecil ya. 1 juta lah, dan bahkan ada yang mematok pinjamannya 1 juta atau 1,5 juta. Jadi ketika kita mengajukan pinjaman itu diminta izin untuk mengakses kotak kita, ada 2 hal yang ada di pikiran kita. Pertama, kalau kita approve, artinya semua kotak yang ada di handphone kita sudah diambil data sama pemberi pinjaman. Kalau tidak kita approve, kita tidak yes,
tidak di-approve pinjaman kita takut tidak dapat pinjaman, sedangkan kita butuh ya kan. Tapi di sisi lain ada juga mungkin yang OJK berapa tidak pun kita yes tetap ada uang dikirim gitu. Nah pada saat itu belum ada terjadi peristiwa hukum ya. Maksudnya peristiwa hukum itu belum ada pasal-pasal pidana yang dilanggar oleh kedua belah pihak ini. Tapi ketika pada saat si peminjam ini gagal bayar atau biasa, umumnya pada saat ini banyak saya dapatkan bahwa pada saat katakanlah 7 hari ini pinjamannya, hari ke-7 kita dikirim pesan baik-baik dulu suruh bayar, kita tidak dapat bayar, dia kirim lagi aplikasi yang lain. Jadi pinjaman tadi 1 juta harus bayar 1.200.000, pas hari ke-7 kita tidak punya uang, ditagih dengan baik-baik tidak dapat, dikirim aplikasi yang lain. Otomatis kita harus mengambil atau mencari pinjaman di angka 1.200.000 kan. Yang 1 juta aja kita tidak mampu bayar, terus kita nambah lagi menjadi 1.200.000. Nanti 7 hari kemudian tagihnya baik-baik pula. Hari ke-7 disampaikan bahwa jatuh tempo ya dengan sopan sekali. Karena kita tidak bayar, dia kasih solusi lagi. Kasih lagi aplikasi yang lain. Yang tentu kita harus mengambil pinjaman ya di atas 1.200.000, mungkin 1.500.000. Nah, ini di roll over, bukan roll over namanya. Mereka ini dari hasil saya baca-baca, mereka ini ada keterkaitan gitu. Jadi gagal yang ini pinjam kasih aplikasi yang lain, tambah. Pada saat kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk membayar ini udah makin banyak, katakanlah udah sampai 20 juta gitu kan. Baru mereka menggunakan teror. Disampaikan dulu kepada teman-teman kita, saudara kita, rekan-rekan kita semua. Karena kotak yang tadi ditanya oleh Pak Rifat sudah diakses oleh mereka, sehingga mereka semua dapat kotak kita gitu loh. Nah, ketika dia menyebarkan ada kata-kata yang nggak enak banget gitu loh kalau kita baca gitu loh. Dikasih tahu ini apa pemerkosa lah sebagai macam ya, mohon maaf ya, bahasanya memang itu yang ada yang kita dapat gitu loh. Dikasih tahu inilah penjahat kelamin, dikirim foto ya, nah, itu jadi pidana. Kenapa? Karena itu menyebarkan data-data kita kepada orang lain kan, baru masuk di sana. Jadi pertanyaannya Mas Lip, jadi kalau ketika kita tidak mengizinkan akses data buat kita, akibat hukumnya pidana. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Rifat. Siap, Pak siap. Iramsa, mohon maaf. Terima kasih. Mungkin berlebihan. Terima kasih kepada para pemateri atas penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan kedua, mungkin dari teman ada yang mau nanya gitu, silakan langsung maju tangan. Nama saya Fairuz Agatha dari Hukum Unis. Saya ingin bertanya ke pemateri. Jadi kan saya ini alhamdulillah kan nggak pernah pinjol ya. Tapi ada suatu kasus tiba-tiba ada nomor asing ini bilang tolong dong dibayar pinjolnya, padahal saya mikir saya nggak pinjol sama sekali. Terus saya tanya atas nama siapa ya, terus katanya atas nama Bapak Budi. Oke, pertamanya saya diemin, terus lama-lama kok kayak injak gitu ya, kayak apa tolong dong dibayar gitu, kayak saya tuh merasa pertama diteror, yang kedua nomor saya diambil, yang ketiga saya kayak dituduh gitu, kayak dipaksa gitu. Kok saya dapat dari mana juga itu nomor gitu, bagaimana ya tindak lanjutinnya Pak, mohon kasih sarannya gitu. Terima kasih. Mungkin saja langsung dijawab terhadap pemateri. Untuk dari Pak Supriyadi dulu, gantian. Pak Supriyadi dulu, nanti baru Pak Hiramsyah. Ya memang kejadian yang itu tuh banyak sekali ya. Memang solusi tadi kembali ke pernyataan Pak Mahfud.
Jadi kalau dia ilegal nggak usah dibayar. Gitu. Tapi kan kita juga punya, kadang ada juga Recording in kita progress. kenal dengan si A, kita respon ya kan, atau kita kasih tahu nanti saya sampaikan gitu, nanti terus menerus gitu loh, karena dia tahu bahwa orang ini yang ngerespon orang ini dekat gitu kan, dia punya kontak yang mungkin dia berbagai macam cara lah untuk men-trace ya apakah orang ini ada direct langsung dengan si peminjam atau tidak, atau keluarga gitu. Dia pertama melihat respon, ketika kita merespon terus menerus kita diberitahu gitu. Jadi untuk simpelnya bagi yang kita mungkin ada di dalam kotak orang yang minjam itu, nggak usah direspon. Begitu, terima kasih. Mungkin untuk dari Pak Iramsah gitu. Baik Mas Supri, sama saya dengan Pak dengan Pak Supri. Jadi sebetulnya kan kalau kita paham dengan fungsi yang di HP itu kan kita bisa blokir. Jadi kalau nomor yang kita ini secara langsung kita bisa blokir kan. Artinya kita blokir itu bisa kemudian meredam itu. Tetapi tadi sama dengan kami dengan Pak Supri tadi, bahwa kalau kemudian itu ingin kalau memang artinya ini kan tadi Mbak Fairuz itu nomornya kebetulan nomornya Mbak Fairuz itu ada di kontak temennya. Kemudian temennya tadi mungkin pinjam ke pinjol yang ilegal. Nah, ketika kemudian pinjam yang ini kayaknya lebih ke yang ilegal. Nah, kemudian begitu masuk ke yang ilegal tadi, kemudian mungkin tidak bisa melakukan kewajibannya. Kemudian entah itu apakah sudah jatuh tempo, pokoknya jelas ada masalah itu yang kemudian muncul. Nah, karena tadi kami sampaikan bahwa camilan tadi kan tidak berlaku kalau kemudian untuk yang ilegal tadi. Ini yang kemudian kenapa nomornya Mbak Fairuz tadi dihubungin oleh si penagih tadi. Jadi yang seperti ini tentunya tadi saya juga melihatnya sama bahwa ini kan sebetulnya lebih ke ranah hukum. Jadi kalau memang seperti itu pengamanan pribadinya bisa tadi blokir pribadi dulu. Tapi kalau kemudian merasa lebih terganggu lagi ya bisa lapor ke atau ke Polres terdekat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atau juga bisa pengaduan ke SI. Tapi Pak, terkadang itu ketika ada teman kan gitu kan, ada teman meminjam kan harus ada teman yang bisa dihubungi nomornya gitu kan. Dan menurut Bapak itu gimana kira-kira? Itunya belum di-implementnya. Ya, sama dengan tadi sudah disampaikan Pak. Mungkin Pak Sri bisa menambahkannya. Artinya kalau kita tentunya kan kalau kita melakukan peminjaman itu tentunya kan ada kolateralnya, ada jaminannya. Nah, jaminannya seperti apa? Nah, ketika kemudian kita bertransaksi secara online, maka tentunya untuk melihat KYC-nya itu kan tentunya ada e-KYC. Nah, kalau yang di legal itu tentu dia punya standar siapa pihak yang kemudian bisa diberikan pinjaman. Jadi kami juga melihat bahwa sebetulnya pinjaman yang seperti ini ada juga diarahkan kepada pedagang kecil. Jadi misalnya penjual gorengan atau apa. Jadi ini juga sebagai juga kami infokan. Jadi misalnya para mahasiswa itu juga bisa aktif di sana. Artinya apa? Karena tadi kan ada peer to peer.
Jadi peer-nya satu, peer to peer itu ada satunya adalah sebagai lending, satu adalah sebagai borrower. Misalnya kita punya uang nih, kita punya uang berapa, kita masuk ke fintech tadi. Katakanlah saya ingin meminjamkan kepada dia punya beberapa profil yang akan diberikan pinjaman. Nah kemudian saya akan memberikan pinjaman ke si ibu itu yang sedang melakukan mengelola usaha apa kecil, kemudian ingin mendapat bantuan, itu bisa melalui itu. Nah itu nanti tentunya kan dari si lender itu, si pemberi pinjaman juga akan mendapatkan bunga dari itu. Nah itu salah satu contoh bahwa kemudian para mahasiswa bisa ikut aktif di dalam, kalau nanti ada uang lebih ya, karena mahasiswa kadang-kadang kalau uang sakunya ada kecil ada gede itu kan variatif ya, ini tergantung siapa tahu dari pekerjaan dan sebagainya. Jadi seperti yang ingin sampaikan di sini adalah bahwa ketika kemudian si platform tadi akan memberikan pinjaman atau si lender juga melihat profilnya, tentu kan mereka juga akan menilai. Ya inilah kemudian hal yang tadi kami sampaikan, ada standar untuk yang fintech yang legal atau peer-to-peer yang legal. Tapi kalau untuk yang pinjol yang ilegal tadi, yaitu artinya cukup KTP bisa, tapi risikonya menjadi lebih besar. Bahkan kemudian tadi sama dengan Pak Gubernur tadi, sampai kemudian mengganggu muncul kerugian, kalau kita silakan kerugian material. Mungkin itu. Baik, izin. Ya, izin sebentar. Lalu bagaimana untuk penyelesaian kreditnya? Apakah bisa melalui PKPU atau PLI? Mungkin ini bisa dijawab dengan pemateri kedua tadi, ahli kurator. Gitu. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Supriyadi. Baik. Kalau secara umum ya, berarti kita mengulas penyelesaian kredit ya. Memang kalau secara umum bisa kita gunakan undang-undang kepailitan ya, undang-undang PKPU dan PAILIT dan PKPU. Tapi permasalahannya nominalnya kecil sekali. Gitu. Undang-undang 37 2004 itu bisa kita masuk. Jadi nilainya. Jadi kalau kita menggunakan instrumen hukum penyelesaian ini kan banyak ya. Artinya ini mungkin agak lebih luas ya. Kalau waktunya kepanjangan kasih tahu aja ya. Mungkin Pak Ilhamsah waktunya mepet. Kalau waktu saya panjang gitu, bebas. Jadi kita kalau bercerita bagaimana metode penyelesaiannya bisa tadi sudah disimpulkan saya bahwa bisa perdata bisa juga pidana. Hukum ini kan ada dua rumpun ya kan, rumpun pidana dengan rumpun perdata. Kalau rumpun perdata juga sama, ada perdata khusus, ada perdata umum. Sama dengan pidana, ada pidana khusus, ada pidana umum. Nah, kembali ke pertanyaan itu, apakah bisa instrumen hukum ini kita gunakan? Kalau kredit itu bisa, ya, tapi nominal, karena biayanya ya pinjaman kita hanya 10 juta, biaya kita habis 1 juta itu rugi gitu. Tapi ini gambaran hukumnya ya para peserta bahwa kalau ada yang suatu saat ada peristiwa yang seperti ini ya kita harus sampaikan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Kita adalah orang hukum ya, kita nggak bisa hanya menerka saja. Jadi kalau terjadi peristiwa kredit kita analisa dulu apakah ini instrumen apa yang akan kita gunakan. Tadi pertanyaan apakah PKPU dengan kepailitan jika pinjamannya yang lumayan bisa. Artinya pinjaman ini tidak berbicara legal atau tidak legalnya, tapi dia legal. Jadi ibaratnya di bank ya. Contohnya di bank memberi pinjaman kredit kepada debitur ya. Debitur itu orang yang mendapat kredit. Kalau banknya namanya kreditur. Ketika sudah terjadi kata sepakat ini, terjadi wan prestasi. Masuklah kita ke PKPU dan kepailitan. Jadi kenapa PKPU itu kan untuk merestruktur, tadinya dia harus bayar 5 tahun, bisa juga diperpanjang, itu bisa. Kalau tidak bisa dilakukan restruktur lagi, nanti pemberesan artinya dipailitkan perusahaan ini, entity ini dipailitkan, semua asetnya nanti dibereskan, dilelang di muka umum, dibagi kepada seluruh kreditur ya, bukan hanya kreditur separatis ya, bank, kreditur konkuren, kreditur preferen itu dari perpajakan atau buruh ya. Itu
luas sekali gitu kalau kita bahas. Tapi yang paling penting kita garis bawahi atau ketika terjadi persoalan seperti yang dialami banyak masyarakat pada saat ini, ya kita kasih tahu aja bahwa kalau pinjaman yang ilegal, ya solusinya pada saat ini yang dapat kita sarankan ya mungkin karena secara regulasi, secara kayaknya sepengetahuan kita belum ada ya, mungkin di OJK sedang digodok itu apa solusinya. Sekarang yang instrumen yang digunakan banyaknya ya pidana, kita lapor ke Polri ya, apalagi kita lapor ke waspada ini Pak Irwan, saya ini kan ada polisi, ada jaksa di sana ya kan, jadi semua banyak departemen lah ada di sana gitu. Tapi kita tidak menjudge semua pinjaman itu akan jadi masalah ya. Kembali kepada pertanyaan yang besarnya, kenapa terjadi masalah itu. Jadi ketika pertanyaannya adalah kenapa terjadi masalah dalam pinjaman online ini, ya banyak aspek-aspek yang mesti kita kaji gitu. Mungkin dari jawaban saya itu dulu ya. Nanti kalau kita diskusi masuk ke PKPU dan ke Pailitan di luar dari teks lagi nanti. Nggak enak kita dengan Pak Irham saja ya. Terima kasih. Mungkin dari Pak Irham ada tambahan sedikit gitu. Terima kasih. Ini kalau kalau melihat sosok yang PKPU sejati ya, beliau ini ahli kurator. Karena dari sisi dari sisi tadi betul. Jadi dari sisi proses untuk PKP untuk proses kepaitan PKP dan sebagainya itu proses yang membutuhkan kan kalau hukum itu tidak hanya bicara norma, tapi juga bagaimana proses. Nah, proses itu tadi perlu upaya-upaya yang tentunya tadi nilainya sebanding nggak, kan itu yang menjadi masalah. Jadi sama kalau kita bicara hukum pidana kan juga sama. Ketika kita bicara hukum pidana, maka kita akan lihat bagaimana prosesnya itu apa kemudian yang akan didapat. Jadi asas manfaat di dalam proses hukum itu kan juga perlu, karena ada kemanfaatan, keadilan, kepastian. Nah, dari situ nanti kita lihat ke sana. Jadi terima kasih Pak Subri, jadi kami juga disupport itu, jadi kita sama-sama lihat dari sana. Mungkin itu yang bisa kami. Mungkin penanya berikutnya mungkin dari Bang Rahman selaku Ketua DPC Permahi. Siap, terima kasih moderator sudah memberikan waktunya pada saya. Saya mohon hormat Pak Supriyadi, Pak Irham. Saya selaku Ketua Permahi DPC Tangerang, saya ingin bertanya ya, sekaligus mungkin berdiskusi sedikit mengenai pinjaman online atau financial technology. Memang benar yang menjadi salah satu sebab maraknya pinjaman online di Indonesia adalah minimnya literasi dan juga awamnya masyarakat kita mengenai pinjaman online itu sendiri. Namun itu tidak terbatas pada pinjaman online yang ilegal, tapi pinjaman online legal pun juga kadang sedikit meresahkan. Tapi itu bukan sebatas perusahaannya. Beberapa oknum yang bermain di sana, yang saya tidak tahu ada data pribadi yang tersebar atau bagaimana, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, mengatasnamakan perusahaan itu. Ya mau tidak mau, masyarakat itu menuruti apa yang diminta, apa yang dia arahkan, apa yang diinstruksikan, sampai dia memberikan OTP. Memang memberikan OTP ya itu suatu hal yang sangat ceroboh, tapi karena dia mengetahui kita terdaftar di pinjaman online itu sendiri dan itu berbadan sah aja, mau tidak mau dia mengikuti dan memberikan passwordnya, sehingga ada penyalahgunaan akun dan melakukan transaksi yang menyebabkan dia utang yang sangat berlipat-lipat. Nah, apakah dari kronologi ini kira-kira bagaimana pandangan dari praktisi hukum dan juga dari SWI? Apakah dari perusahaan ini bisa ditindak karena adanya bocoran informasi kepada publik nih, kepada masyarakat awam nih? Harusnya informasi terkait seperti KTP,
atau informasi yang lainnya itu kan harus dilindungi, harus dirahasiakan. Namun ini ada kebocoran informasi sehingga ada penyalahgunaan akun dan dia tahu bahwasannya ini terdaftar di orang ini dia mendaftarkan diri di perusahaan ini. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang tadi itu oleh Pak Irhamsyah dulu, secara bergantian gitu ya. Baik, terima kasih. Mujid Pak Supriyadi, terima kasih Pak Rahmat. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya cukup menarik dan sangat bagus sekali. Jadi tadi ditanyakan bagaimana dengan kalau itu fintech legal, kemudian ada oknum yang nakal, ya. Jadi itu seperti apa? Atau mungkin apakah akan diproses seperti apa? Nah, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa yang fintech yang legal atau peer-to-peer yang legal itu tentunya diawasi oleh OJK. Satu itu. Yang kedua adalah mereka ada asosiasi, ada AFTEK, ada API, dan juga ada Code of Conduct. Nah, masalahnya tadi kalau memang itu yang terjadinya seperti itu, tentunya kan bisa melaporkan itu ke perusahaannya, ke perusahaannya fintech tadi, atau juga ke asosiasi, atau juga ke pengawas fintech kita, atau pendahulu konsumen, PPK juga ada. Jadi banyak saluran yang bisa digunakan untuk kemudian menyampaikan. Ya, memang ini sebetulnya hal yang kami juga pahami bahwa kadang-kadang masyarakat itu kadang-kadang juga begitu dapat OTP itu kadang-kadang mereka juga tidak aware bahwa itu rahasia, ada connect yang kemudian itu secara IT akan bisa berdampak bagian si pemilik OTP kalau dia sebarluaskan. Jadi mungkin tadi kami kalau bersaran lapor saja. Jadi dan tentunya kalau terkait dengan OTP kami juga tadi disampaikan Pak Supriyadi dari bahwa kita OTP itu harus bijak karena itu kan menyangkut privacy. Jadi untuk kita terhindar dari jual beli data. Karena arahnya tadi Pak Rahmat adalah bagaimana kalau terjadi jual beli data. Beberapa kasus kan kalau jual beli data juga ditangani oleh teman-teman di Barreskrim. Jadi mungkin kalau sampai ke sana, tapi kalau memang itu ada lag atau apa, nah itu bisa dilihat dulu secara jadi pelaporan seperti apa. Karena kalau pelaporan tentunya kalau ada pelaporan berarti kan jelas legal standing-nya. Khawatir nanti kalau ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Mungkin langsung dari Pak Supriyadi. Oh baik, terima kasih. Ini kan pinjaman online ini kan awalnya dari pinjaman konvensional. Salah satu adanya jaminan berupa fixed asset. Yang kedua dia harus ada PG. PG itu personal guarantee. Ada orang dekat, keluarga dan yang lain sebagainya yang menjamin apabila orang ini sulit dicari lah bahasanya begitu. Masuklah dia ke kolamnya online. Ketika kita menyetujui itu, artinya data orang itu sudah diakses boleh gitu. Dalam tatanan mengakses data itu boleh-boleh saja Pak. Yang dilarang di dalam undang-undang ITE itu menyebarluaskan. Jadi kalau data itu sebagai jaminan boleh. Kenapa dibolehkan ya? Kita setuju gitu. Yang tidak setuju gitu itu ada masalah hukum. Terlebih lagi di masalah banyak itu dampaknya ketika ini disebarluaskan gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana kita untuk menyikapi ini? Ya di awal kita harus bijak gitu. Dari kesimpulan di awal kita harus bijak. Di mana kita melihat bahwa kita tuh benar-benar butuh sekali gitu, butuh. Ketika kesadaran kita itu muncul, tahap keduanya mungkin kita akan ngecek dulu apakah ini legal atau ilegal. Kalau sudah masuk ke tahap keduanya, insya Allah kita selamat gitu. Tapi ketika dihadapkan pada persoalan kebutuhan mendesak itu tadi, karena lebih cenderung ke konsumtif ya, kita ya jadi-jadinya aja gitu. Karena otak kita
diajak untuk berpikir, oh ini gampang, ini kecil lagi kan gitu. Pada saat jatuh temponya tidak, kita dikasih aplikasi yang lain sehingga dia membesar ya, menggulung gitu deh. Jadi seperti bola salju. Pada saatnya sudah penat semua, pikiran kita sudah jalan buntu ya, banyak orang mengambil jalan pintas, kadang bunuh diri gitu. Nah ketika orang bunuh diri gara-gara pinjaman online, artinya pinjaman online ini kan ya mempercepat proses kematian orang gitu loh kalau bahasa saya. Jadi kenapa dia harus kita berantas gitu Pak Ilham ya gitu, karena konteksnya ketika orang terjadi bunuh diri gara-gara pinjam online, ini teman-teman boleh diluruskan bahasa saya ya, bahasa saya pribadi. Pinjaman online ini mempercepat proses kematian. Nah ini jadi masalah. Bagaimana caranya kita supaya tidak masuk dalam persoalan ini? Selain kita tadi ya bijaksana, yang kedua kita ya banyak buka webnya OJK ya kan, supaya ketika kita pinjam kita tahu ini ilegal atau tidak. Kalau tidak ada di OJK ya ini jangan kita pakai. Kira-kira begitulah sarannya dari saya Mas Abdurrahman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilham sama Pak Supriyadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Megi Saputra. Bapak Megi. Baik, sudah ada suaranya? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, pertama pertanyaan kepada Bapak Irhamsyah terkait naungan hukum yang diterapkan kepada baik itu orang yang meminjam maupun pinjol sendiri. Seperti apa sistem hukum yang mengatur hal tersebut, karena di dalam berbagai hal dianggap sistemnya lemah gitu. Sehingga pinjol itu bertumbuh subur gitu. Sejauh ini apa yang dilakukan baik itu oleh OJK maupun instansi terkait dalam rangka menyetop pinjol ilegal atau dalam rangka menyelamatkan para peminjam yang ya barangkali memang butuh gitu. Tetapi seperti apa sistem hukum yang telah ada sekarang ini sehingga baik pinjol maupun yang meminjam itu ada perlindungan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang kedua, saya ingin menanyakan kepada Kakanda Supriyadi, ketika sudah terjadi kasus di Yogyakarta ini, sudah beberapa kasus saya temukan ada yang minjam nilai 5 juta tapi bunganya per bulan sudah 80 juta, kemudian ada juga yang pinjam cuma 2 juta, terus 2 bulan berikutnya sudah jadi 13 juta. Nah, hal-hal seperti ini ketika telah terjadi kan ini nggak mampu bayar. Nah, seperti apa langkah yang kita ambil? Misalnya, apakah kita harus melaporkan ini kemana? Kemudian sebagai manusia, sebagai orang biasa juga misalnya ketika kita dimintakan pertolongan, seperti apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa membantu atau ya melindungilah kasus mereka yang minjam memang untuk kebutuhan, misalnya karena anaknya sakit, karena ingin berobat. Nah ini seperti apa langkah-langkah yang bisa kita jalankan untuk bisa membantu mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin langsung dijawab pertanyaan pertama sama Pak Irhamsyah. Baik, terima kasih Mas Febri. Terima kasih pertanyaan Mas Febri itu bagus. Jadi kami juga ingatkan kembali, izin Pak Febri ya. Jadi terkait dengan payung hukum, tentunya tadi kan kami sudah di awal kami sampaikan bahwa kita ada OJK 77, itu yang mengatur tentang fintech peer-to-peer lending.
Tapi juga kalau nanti apakah hanya peer-to-peer lending, ada juga nanti crowdfunding, itu juga ada ketentuan lainnya. Tapi di sini dari sisi perlindungan konsumen, tentunya kami juga mencermati itu. Ini nanti kalau mungkin sama-sama kita bisa simak, ada POJK nomor 1 tahun 2013 itu tentang perlindungan konsumen, juga ada juga terkait dengan kerahasiaan data pribadi, itu juga menjadi hal yang diatur, dikonsen oleh OJK. Dalam hal ini nanti bisa juga, selain itu juga ada POJK terkait dengan manajemen risiko untuk penerapan IT, itu juga ada. Jadi, dan juga kemarin beberapa waktu lalu PPATK juga ada mencaratkan adanya pelaporan terkait dengan transaksi untuk menghindari transaksi mencurigakan. Jadi beberapa hal itu tentunya nanti bisa dilihat di situs di OJK ada semua itu. Nah itu beberapa hal yang tentunya bisa menjadi payung hukum kita. Selain tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi bahwa instrumen kita ada instrumen pidana. Kalau kita bicara instrumen pidana ada undang-undang ITE, kemudian ada beberapa undang-undang lain, undang konsumen, kemudian juga KUHP sendiri, itu bisa menjadi sarana perlindungan kalau kemudian terjadi hal-hal terjadi teror dan sebagainya. Jadi itu kira-kira, tapi secara payung utamanya adalah di POJK 7 tadi. Dan tentunya ini kita juga bisa mencermati bersama-sama bagaimana proses untuk penegakan hukumnya, karena kalau tadi bicara penegakan hukum, maka sebagai contoh misalnya kasus beberapa waktu lalu seperti kasus Jogja, Bandung, itu kan sudah bisa dicermati di SIPP di saya lupa pengadilan Jakarta Pusat atau Jakarta Barat atau selatan di SIP yang ada di kita, mungkin bisa diakses nanti. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua langsung dijawab oleh Bapak Supriyadi. Monggo Pak. Baik, terima kasih Andinda Megi Saputra. Jogja ini jauh nih juga, tapi di sini tetap jadi dekat ya, itulah hebatnya teknologi ya. Mungkin maju ini kita jauh-jauh jadi berasa dekat. Mata dekat di hati Pak. Dekat di hati ya. Ini diskusi menarik sekali dia Bang. Kita sebenarnya seharian pun juga saya dengan penjelasan Pak Irham Sani saya senang sekali gitu. Kebenaran saya banyak konsen di industri keuangan. Industri keuangan ini ada dua, ada IKB dengan IKNB. Ada industri keuangan bank dan non bank. Kebenaran saya konsen di perasuransian Pak Irham Sani. Saya siap ya. Ya, jadi senang sekali ada Bapak di sini. Jadi kembali ke pertanyaan Dinda Megi, ketika pertama kita sadar bahwa bahwa utang kita harus kita bayar gitu. Apalagi kita punya agama ya, utang dibawa mati gitu, rata-rata seperti itulah pemahaman orang. Tapi ketika kita pinjaman 5 juta menjadi 80 juta atau pinjaman 2 juta menjadi 13 juta, ini kan sudah nggak rasional lagi, udah di luar akal sehat lah kalau kata Ki Gerung kan gitu. Pilihannya nggak usah dibayar. Tapi di satu sisi kita sadar bahwa saya punya utang gitu. Nah, apa solusinya? Mungkin nanti ke depan saya yakin OJK pasti sudah melihat ke sana gitu. Kalau di seperti asuransi dan yang lain sebagai macam ada sarana untuk menyelesaikan itu, ada arbiter, ada apa sebagai macam untuk mengembalikan lagi ke posisi utang yang sebenarnya itu kan berapa gitu. Pinjaman saya 5 juta tiap hari tiap hari nambah jadi 80 juta gitu. Jadi kita mau bayar cuman nggak mau sebesar itu gitu. Saya yakin mungkin beberapa saat ke depan di OJK akan membuat peraturan itu, atau ya negara lah ya akan membuat hukum seperti itu supaya tertib. Kan hukum ditegakkan supaya tertib ya kan. Ada kepastian hukum, ada keadilan dan ada kemanfaatan ya. Di akhirnya ya kita tertib gitu. Yang punya uang memberi pinjaman ya harapannya harus dibayar. Yang meminjam juga tidak mungkin dia tidak mau bayar. Cuman dengan nominal yang sangat fantastis ya orang tidak akan terima. Tapi yang paling dasar bagaimana ketika ada orang
masyarakat yang berkonsultasi ke kita atau yang cerita ke kita, pertama kali kalau saran saya matiin handphonenya. Jadi kenapa? Ini orang otak kita diserang gitu loh. Otak kawan kita, saudara kita diserang sehingga dia jadi malas gitu loh. Kerja nggak semangat, kuliah nggak semangat. Nah, kalau mentalnya sudah kena di sana, dampaknya bukan hanya masalah bayar tidak bayar pinjaman, keberlangsungan orang ini ya akan terganggu gitu. Saran yang paling tepat ya matiin handphonenya, ganti nomor handphone. Bukan berarti kita menghindari dari kewajiban kita, tapi untuk memulihkan dulu orang ini supaya dia tidak down gitu. Jadi langkah yang paling tepatnya dia di luar dari instrumen hukum, kita kasih saran dia mati nomor teleponnya. Kalau nggak dia diserang setiap hari dia tidak bisa tidur, dia kuliah tidak, kan bekerja tidak, jadi akan berdampak luas. Jadi ketika ada masalah nanti dulu kita pikir ini instrumen hukum apa yang akan menyelesaikan persoalan ini. Paling tidak penguatan mental orang ini dulu, matiin teleponnya, ganti handphone untuk sementara supaya semangatnya bangkit. Ketika semangatnya bangkit, insya Allah bisa diselesaikan. Kira-kira begitu jawaban singkat. Tidak lagi. Terima kasih. Oke Pak, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan yang paling terakhir, mungkin dari teman-teman ada yang nanya. Ini terakhir loh, kesempatan terakhir ini. Bertanya dari Bapak siapa ini? Ya, perkenalkan nama saya Marullah dari Universitas Pamulang S1. Saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat awam untuk lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online? Ya, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan kali ini dijawab dari Irham dulu ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Fedi. Ini kayaknya pertanyaan penutup ya, dan juga pertanyaannya simpel tapi ini sebetulnya yang kita ingin sampaikan. Betul. Maksud Pak Suti, jadi tadi di awal betul, artinya ini pertanyaan yang bagus, artinya apa sih yang akan dalam hal ini. Jadi tentunya dari sisi untuk meningkatkan literasi tadi, literasi keuangan, itu kita kan sebetulnya yang kita bangun adalah kekuatan konsumen. Kalau konsumennya kuat, dia bisa memilah, kemudian memilih, dan tentunya bisa terhindar dari kerugian kalau kemudian dia melakukan transaksi. Nah, ini yang sebetulnya yang kita ingin yang dibangun. Tentunya kan dengan tugas kementerian dan lembaga tadi itu seperti yang tadi kami sampaikan, saat ini misalnya untuk yang pinjol itu ada 5 tadi sama-sama kita kemudian berkomit untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya berhati-hati. Hati-hatinya gimana? Tadi kalau bagi kami tadi kan ada 2, kita supaya melihat dari sisi legalnya itu seperti apa, atau logisnya seperti apa. Karena kan sekarang di masa-masa era-era yang seperti ini, pandemi seperti ini, tentunya kita sangat terpaku pada gadget atau pada handphone kita. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa saat ini orang itu rata-rata melihat ke HP itu sekitar 7 atau 8 jam, atau ke perangkat yang seperti ini itu lebih sekitar dibayangkan kalau kita sholat berapa menit. Lamaan mana saya mau tanya. Nah itu contoh bahwa kemudian sehingga kadang-kadang kita lupa pada begitu sangat terpaku, akhirnya kita klik, nggak sempat mikir gitu. Nah ini kemudian tadi logis dan itu tadi, dan tentunya itu di tengah-tengah tadi ada disampaikan Pak Sufi tadi, kita harus bijak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan supaya nanti kita lebih berhati-hati. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Mungkin untuk langsung dijawab oleh Pak Supriyadi. Baik, terima kasih. Memang yang lebih tepat menjawab ya Pak Irham saya. Tapi saya mau mengatakan begini, kita tidak boleh juga membebankan semua beban ini ke pundak pemerintah ya. Kalau dari hemat saya ya, dari sisi OJK ya, pengawasan sudah maksimal ya. Artinya apa? Kita tidak membebankan semuanya kepada pundak pemerintah,
kita sebagai mahasiswa, kita sebagai apalah profesi kita, ya tetap juga kita memberi masukan kepada saudara-saudara kita, teman kita, agar berhati-hati. Berhati-hati. Ketika sudah berhati-hati, ada kata waspadanya juga, ya kan, mengutip dari OJK. Artinya waspada itu dari segala aspek, ya, kita harus melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu, dampaknya apa, manfaatnya apa gitu. Nah, ini peran kita semua, kita harus berperan semua lah, ya kan, bukan hanya pemerintah saja. Yang paling penting itu tadi, sebelum kita berhubungan dengan pinjaman online ini, kita harus tahu dulu bahwa ini benar-benar wujud atau tidak. Setelah itu baru masuk kata bijak tadi, ya. Bijak itu kan mungkin bisa juga dikatakan kita pinter lah gitu, tahu kondisi gitu. Ya, kalau benar-benar urgent atau tidak. Terus baru melihat di webnya OJK yang mana yang kita mau gunakan aplikasinya atau pinjol yang mana yang dilindungi, yang adil, bukan sistem itu. Ketika ada masalah, OJK bisa hadir di sana. Tadi penjelasan Pak Ilham saya, kalau ilegal gimana kalau di Amerika gitu, biaya kita ke Amerika untuk manggil itu udah berapa uangnya, kan begitu. Sehingga ketika kita ada masalah, kita lapor ke OJK, OJK tidak menanggapi karena ilegal, kita merasa wah tidak hadir pemerintah ketika masyarakat yang awam ini bermasalah. Akhirnya kita jadi berdebat gitu. Kenapa pemerintah tidak melindungi kita? Sedangkan kita sudah masalah. Sebenarnya masalahnya ada di diri kita sendiri. Kita tidak melindungi diri kita sendiri gitu. Pemerintah sudah membuat berbagai macam literatur, regulasi dan sebagainya macam, ya, mungkin edukasi gitu. Sehingga kembali ke konsen yang kata Pak Ilham bahwa memberi edukasi kepada konsumen. Ada konsumen yang harus cerdas. Gitu. Ketika dia cerdas, dia tahu dampaknya seperti apa kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk kesimpulan dari webinar pada kali ini, bagaimana kita mengetahui apakah pinjaman online tersebut ataupun ilegal ataupun ilegal, bagaimana kita caranya? Kita langsung cek aja di yang terdaftar di OJK. Jika pinjaman tersebut terdaftar di OJK, maka itu sudah sah gitu kan. Yang kedua, pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi harus kemampuan dan kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan, ngapain kita pinjam gitu kira-kira, ya Pak. Dan yang ketiga, pinjaman untuk kepentingan yang produktif. Ketika kita sedang terpepet gitu kan, kita meminjamkan di pinjaman online, maka kita jangan terlalu berburu. Kita harus melihat dulu apakah pinjaman tersebut sudah sah ataupun tidak sah gitu kan. Dan yang terakhir itu pahami manfaat atau biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan sebagainya. Untuk yang terakhir itu bagaimana kita melihat apa kita memilih gitu kan. Untuk apa dan resikonya apa dan bunganya berapa. Nah, kita harus ketahui dulu, jangan kita terburu-buru bahwasanya kita harus meminjam meskipun dalam kondisi terjepit gitu kan. Kita harus tahu dulu, jangan sampai kita terburu-buru untuk pinjaman, karena sistem digitalis pada saat ini sangat bahaya gitu kan. Meskipun dampaknya juga banyak gitu kan, berdampak yang positifnya juga banyak dan negatifnya juga banyak gitu. Makanya untuk peserta webinar gitu kan, ada masalah itu bagaimana masyarakat yang tidak bisa mengetahui ataupun buta terhadap pinjaman ataupun kita harus memberikan edukasi ataupun perubahan. Jadi sejatinya mahasiswa itu ataupun pemuda sebagai agen yang tidak cuma pada diri kita tapi terhadap orang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, kita ada isi absen dulu. Mungkin untuk teman-teman saya beri waktu 5 menit untuk isi absen. Absennya sudah di-share di chat aduan di kolom chatan. Mungkin 5 menit sambil kita santai-santai dulu.
Mungkin untuk sesi selanjutnya kita sesi foto dulu ya Pak. Teman-teman kita selfie dulu gitu kan. Mungkin nanti kita ini kita akan tayang ke YouTube Pak gitu kan. Pada webinar kali ini insya Allah akan tayang YouTube di YouTube-nya DPC Permahi Tangerang gitu Pak kira-kira. Mungkin langsung saja untuk sesi foto. Mungkin udah host. Baik, bisa di on cam semuanya. Mungkin selanjutnya untuk sesi foto dulu ya, penyerahan sertifikat cenderamata terhadap pemateri kita. Ya mungkin sesi fotonya bisa diulang sekali lagi ya. Iya. Sisi foto dulu, habis itu penyerahan sertifikat ataupun cenderamata terhadap pemateri.